Cik Suraya taksub dengan kecantikan. Teresaklah cantik. Ini air janda pulang. Pasangan muda Adam dan Nabila melakukan sebuah perjalanan untuk membuat video vlog tentang tempat yang akan mereka kunjungi. Nabila bercita-cita untuk mencari penghasilan dengan menjadi YouTuber dengan mengeksplor beberapa tempat. Di suatu ketika, mereka terjebak dalam homestay dengan pemilik bernama Suraya. Keanehan mulai terjadi di mana Adam selalu mengikuti perkataan Suraya dan mengabaikan akal logika. Nabila pun menemukan kenyataan mengerikan di mana ternyata Suraya sudah berusia 100 tahun. Bagaimana bisa Suraya yang sudah tua masih tampak awet muda dan apa rahasianya? Dibuka dari opening Nabila dan Adam. Mereka memberitahu jika hendak membuat vlog tentang desa yang akan mereka namai Duet Desa. Tujuan pertama yang hendak mereka datangi adalah Negeri Sembilan. Mereka hendak meliput tentang budaya Minangkabau. Duet Desa ingin menunjukkan budaya eksotik Minangkabau. Berganti ke lain hari. Kala itu Adam membuka kotak berisi cincin karena dirinya hendak melamar sang kekasih Nabila. Amboi. Belum lagi lah sampai tahap selebriti. Okay, let's go. Ni seluar tak nak bawa. Setelah mempersiapkan berbagai benda yang hendak dibawa, tiba-tiba foto yang ada di meja terjatuh dengan sendirinya. Adam mengambil foto itu dan bergegas mengembalikan ke tempat semula. Ia tak merasa ada firasat buruk dalam perjalanannya kali ini. Dalam perjalanan, Adam menanyakan rencana vlog mereka ketika sampai di lokasi. Nabila menjelaskan jika mereka harus melakukan wawancara pada warga lokal. Adam kembali mempertanyakan keseriusan Nabila yang memilih untuk menjadi seorang YouTuber. Nabila sangat yakin karena ia sudah mempunyai beberapa follower. Apa pasal Waze I? Mereka terus menelusuri jalan hingga GPS di ponsel Adam menghilang. Mereka berdua berniat untuk pergi ke desa Gentam. Nabila yang mengecek menggunakan ponselnya pun tak menemukan sinyal sama sekali. Karena tak mempunyai pilihan, mereka terus melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan seorang pria yang tengah menyeret sesuatu. Anehnya, pria itu tak menanggapi pertanyaan dari Adam yang berada di dalam mobil. Adam terus menanyakan arah ke desa Gentam hingga akhirnya pria gundul itu datang mendekat. Dengan tatapan yang sangat mencurigakan, ia memberikan arah pada Adam agar terus lurus dan belok ke kiri nantinya. Pria itu kembali berjalan hingga Adam pun meninggalkannya. Dari spion tengah, pria itu membuang apa yang ia bawa ke tengah sawah. Tak berselang lama setelah mereka berjalan, terdapat pelang yang menunjukkan arah ke Abadi Homestay. Nabila menerka jika mereka menuju ke arah yang salah. Adam tak mengindahkan peringatan dari Nabila dan ia justru tertarik menuju ke homestay dan meminjam telepon yang ada karena ponsel mereka tak mendapatkan sinyal. Adam bergegas mengajak Nabila masuk ke dalam, namun gadis itu menolak. Nabila merasakan hawa tak sedap, namun Adam tetap mengotot meminjam telepon alih-alih putar balik meski hari masih siang. Karena Nabila bersikeras tak mau turun, Adam pun akhirnya memilih untuk masuk sendirian ke dalam homestay itu. Rumah panggung terlihat sangat luas di tengah halaman yang bersih. Adam mengucap salam hingga seorang wanita dengan baju tradisional menemuinya. Assalamualaikum. Adam mengutarakan niatnya untuk meminjam telepon. Gadis yang bernama Suraya mempersilahkan Adam untuk menggunakan teleponnya yang berada di lantai atas. Adam yang masuk ke dalam terkejut karena rumah itu sangat rapi seperti jarang ditempati. Begitu melihat telepon ada di atas meja, Adam bergegas menghubungi temannya. Sayangnya, telepon itu tak berfungsi sama sekali dan membuat Adam cukup kesal. Sementara Nabila yang masih berada di dalam mobil merasa jika Adam terlalu lama jika hanya untuk meminjam telepon. Adam kala itu kembali menemui Suraya dan memberitahu jika telepon tidak bisa berfungsi. Gadis itu hanya mengatakan jika terkadang ketika hujan telepon sering tidak berfungsi. Ia meminta Adam untuk rehat sejenak. Adam sempat menolak dan berkenalan dengan Suraya.
Cik Suraya. Suraya memberitahu jika homestay itu adalah miliknya. Adam bergegas untuk pergi menemui temannya yang berada di dalam mobil. Ia memberitahu Nabila dan mengajaknya masuk ke dalam karena hujan akan segera turun. Nabila kebingungan karena cuaca sangat cerah. Adam justru mengatakan jika Suraya adalah warga lokal yang mengerti tentang daerahnya. Adam terus membujuk Nabila jika mereka melanjutkan perjalanan mungkin akan terjebak hujan dan semuanya akan menjadi lebih sulit. Setelah menimbang beberapa hal, Nabila pun setuju dan menuruti Adam. Namun ia masih heran bagaimana hujan akan turun karena cuaca sangat panas saat itu. Malam harinya, Adam dan Nabila sudah berada di teras atas. Suraya berjalan melewati mereka begitu saja hingga Adam memanggil gadis itu. Adam memperkenalkan Nabila sebagai temannya dan bukan sebagai kekasihnya. Suraya mempertanyakan apa yang membawa mereka berdua sampai di homestay miliknya. Dengan senang hati, Nabila memberitahu jika ia ingin membuat vlog untuk YouTube channel mereka dan destinasi awal adalah Desa Gentam. Suraya yang mendengar hal itu kebingungan dengan apa yang dimaksud dengan vlog dan YouTube channel. Ada menjelaskan perlahan karena mungkin Suraya adalah orang lama dengan wajah yang masih muda. Kali itu Aisyah, asisten Suraya datang membawakan minuman. Suraya memberitahu jika minuman itu bernama Janda Pulang. Meski berwarna hijau lumut, namun Suraya mengklaim jika minuman tersebut adalah otentik dari tempat tinggalnya. Ini air janda pulang. Adam langsung meminum Janda Pulang itu sementara Nabila menolak untuk meminumnya. Suraya berpamitan dan ia akan berada di lantai bawah. Ia meminta mereka berdua untuk memanggil jika membutuhkan sesuatu. Ketika Suraya melangkah pergi, Adam terus memperhatikan gadis itu tanpa berkedip. Nabila menyadarkan Adam, namun pria itu justru memuji Suraya jika gadis itu bisa menjadi model Instagram. Nabila pun menanyakan statusnya yang hanya diperkenalkan sebagai teman. Adam mengajak Nabila untuk tinggal semalam di homestay itu. Adam kembali menenggak janda kembang sampai habis sementara Nabila masih menolak untuk meminumnya. Ketika malam semakin larut, hujan pun mulai turun. Nabila masih bingung karena ponselnya tak mendapatkan sinyal. Ia merasa jika mereka harus segera kembali ke kota. Tiba-tiba Suraya muncul dan mengatakan jika ia tak menyarankan untuk melakukan perjalanan malam hari karena terlalu berbahaya. Karena malam itu ia tak mempunyai tamu, Suraya menawarkan 2 kamar untuk mereka berdua tinggali agar bisa melanjutkan acara esok hari. Adam menolak dan mengucap terima kasih atas semua bantuan dari Suraya. Gadis itu terus merayu Adam dan mengatakan jika ia akan membuatkan makan malam. Adam melihat sebuah penawaran yang menggiurkan. Ia menanyakan pendapat dari Nabila. Gadis itu tak setuju dan tetap ingin kembali ke kota. Suraya seolah tak terima dan terus menghalangi Nabila dan Adam untuk pergi. Ia beralasan jika cuaca sedang tidak bagus dan keselamatan mereka berdua jauh lebih penting. Adam lebih memilih menuruti pendapat dari Suraya dan merayu Nabila agar mau tinggal untuk malam ini. Suraya memberikan kamar yang berada di depannya dan meminta Nabila dan Adam untuk tidak membuka kamar yang berada di belakangnya. Suraya mengaku jika bilik madu adalah kamar dari suaminya dahulu. Mereka berdua dipersilahkan untuk pergi kemanapun selain masuk ke dalam kamar itu. Adam dan Nabila bergegas masuk ke kamar masing-masing. Adam merasa jika kamar yang ia tempati terasa familiar namun tak ingat di mana berada. Suraya tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Ia memberitahu jika lukisan di dalam kamar itu mempunyai cerita unik di dalamnya. Ia akan menceritakan jika Adam mempunyai waktu luang. Jika Adam siap, ia diminta untuk menemuinya guna makan malam di lantai bawah. Nabila yang berada di kamar merasakan hal mengerikan. Bayangan melintas dari luar jendela membuatnya cukup ketakutan. Ia mengamati lukisan yang ada di kamarnya hingga Adam membuka pintu. Nabila memberitahu jika ia merasa seram berada di tempat itu. Namun Adam justru merasa kebalikannya. Menurutnya, tempat itu merupakan tempat yang bagus dan menenangkan. Bahkan tempat yang mereka tinggali seperti museum yang penuh dengan sejarah.
Ia mengajak Nabila untuk keluar dan makan malam. Gadis itu mengungkapkan jika homestay yang mereka tinggali terasa aneh dan juga angker. Adam kembali menenangkan Nabila dan mengatakan jika semua itu hanya perasaannya saja. Mereka pun menikmati makan malam bersama dengan Suraya dan juga Aisyah. Adam penasaran dan bertanya apakah dalam homestay mereka hanya diisi 2 orang. Suraya bercerita jika ia hanya tinggal berdua saja dengan Aisyah. Awalnya semua berasa indah namun berakhir dalam sebuah tragedi. Ia tak ingin terlalu menceritakan kisah sedih, namun Adam terus memaksa dan akan memasukkannya ke dalam vlog. Nabila sempat terkejut, namun Suraya tak mempermasalahkan hal itu. Ia pun bercerita ketika ia berusia 18 tahun dirinya bertemu dengan suaminya. Hingga pada tahun kedua setelah menikah, Suraya mengaku mengidam cempedak. Sang suami sangat senang dan mencarikan hal itu untuk istri tercinta. Sayangnya, sang suami mengalami laka tertabrak truk muatan dan meninggal di tempat. Tubuhnya hancur berada di bawah truk. Semenjak saat itu, ia berjanji untuk tidak menikah lagi dan Aisyah adalah orang yang menyarankannya untuk pindah ke homestay dan tempat itu membuatnya nyaman. Nabila mempertanyakan keluarga yang tersisa dari Suraya. Wanita itu enggan menjawab dan bergegas melenggang pergi. Aisyah memberitahu jika pertanyaan tentang keluarga terlalu sensitif untuk Suraya karena wanita itu sudah tak mempunyai siapapun lagi. Suraya terus-terusan menyalahkan diri atas apa yang terjadi padanya. Nabila merasa bersalah karena mempertanyakan hal itu. Adam menenangkan temannya dan meminta Nabila untuk meminta maaf esok hari. Tapi besok, you kena minta maaf dengan Suraya. Ketika malam semakin larut, Nabila merasa tak nyaman. Ia tak bisa tidur dan bergegas pergi keluar dari kamar. Ia membuka bilik madu hingga Aisyah datang mengejutkannya. Gadis itu memperingatkan Nabila untuk tidak membuka kamar tersebut. Nabila bergegas kembali ke dalam kamar dan tidur. Pagi harinya Nabila sudah bersiap untuk pergi. Ia keluar dari kamar dan membuka bilik madu terlarang. Kini Adam datang mengejutkannya. Nabila memberitahu jika ia merasa takut karena melihat sesuatu berada di dalam kamar itu tadi malam. Adam kembali menenangkan karena mungkin itu hanyalah halusinasi dari Nabila. Ia meminta temannya itu untuk segera berkemas agar mereka bisa segera pergi. Adam bergegas menuju ke mobilnya, namun sayang mobil itu tak bisa menyala. Ketika ia kembali ke rumah, Suraya sudah berada di sana. Ia menanyakan apa yang terjadi karena Adam terlihat kebingungan. Adam memberitahu jika mobilnya tiba-tiba tak bisa menyala padahal kemarin baik-baik saja. Ia menanyakan mekanik yang berada di dekat homestay itu. Suraya memberitahu jika ada satu orang yang bernama Pak Kasim. Sayangnya Pak Kasim belum datang. Pak Kasim juga bekerja sebagai tukang kebun di homestay miliknya. Aisyah kala itu berjalan perlahan dan memberitahu jika hujan lebat semalam membuat banjir dan semua toko tutup. Adam meminjam peralatan yang bisa digunakan untuk memperbaiki mobil. Nabila keluar dari kamar dan mempertanyakan apa yang terjadi. Adam memberitahu jika mobilnya mogok dan tak bisa menyala. Selain itu, Aisyah mengatakan jika jalan menuju keluar dari kampung terputus karena banjir. Nabila mempertanyakan jalan lain untuk menuju ke kota. Suraya memberitahu jika ada satu jalan yang sering digunakan oleh truk. Jalan itu terlalu berbahaya karena licin dan juga curam. Nabila mulai terlihat panik karena ia tak mau tinggal di homestay lebih lama lagi. Adam meminta temannya untuk berpikir positif karena setidaknya mereka tidak terjebak dalam hutan. Suraya kembali menawarkan mereka untuk menginap semalam dan ia yakin jika jalan akan segera dibersihkan kembali. Nabila meminta Adam untuk mengecek sinyal ponsel dan meminta orang tuanya untuk menjemput. Adam menolak hal itu dan meminta Nabila untuk bertenang. Ia merasa tak begitu buruk jika harus menginap semalam lagi. Mereka juga bisa mengambil vlog di tempat itu untuk sementara waktu. Nabila pun setuju dan ia meminta jika mereka hanya akan menginap 1 malam lagi. Mereka berdua pun memulai penelusuran ke area sekitar. Ketika berada di area bebatuan besar, Nabila terkejut melihat Aisyah tengah mencacah sesuatu dengan parang panjang.
Kenapa ni? Ada banyak gila darah kat belakang tu. Adam yang datang memberitahu jika Aisyah mungkin sedang menyembelih kambing. Hal itu lumrah dilakukan oleh orang-orang desa. Di dalam rumah, Nabila meminta maaf pada Suraya atas pertanyaannya semalam. Suraya tak mempermasalahkan hal itu karena mereka adalah tamu homestay-nya. Kala itu, Suraya meminta Nabila untuk membantunya mengiris wortel. Ketika Suraya bercerita tentang homestay-nya yang jauh dari penduduk, tangan Nabila tiba-tiba kebeler. Tanpa basa-basi, diemutnya jari Nabila. Gadis itu merasa heran, namun Suraya menjelaskan jika itu merupakan cara tradisional mengatasi luka. Nabila pun bergegas pamit untuk pergi beristirahat. Adam yang kala itu tengah asik mengedit video kembali diberi minuman janda pulang oleh Suraya. Adam memberitahu jika ia sangat menyukai minuman janda pulang buatan dari Suraya. Wanita itu pun duduk di samping Adam dan menanyakan apa yang sedang dilakukan. Adam menjelaskan jika ia tengah melakukan video editing. Suraya mempertanyakan hubungan antara Adam dan juga Nabila. Pria itu memberitahu jika Nabila lebih dari seorang teman. Mereka sudah berhubungan lebih dari 2 tahun yang lalu. Ia juga meminta maaf karena kakek dan nenek Nabila sudah meninggal ketika masih kecil sehingga ia tak pernah merasakan hidup di pedesaan. Suraya menanyakan rencana ke depan dari Adam. Ia memaksa dan mengatakan jika ia bisa menjaga rahasia. Adam pun memberitahu jika ia berniat untuk melamar Nabila setelah menyelesaikan semuanya. Suraya mulai membisikkan sesuatu pada Adam. Ia merasa jika Adam perlu menjadi seorang laki-laki yang dihormati. Sudah sepatutnya Nabila mendengarkan semua perkataan yang dikatakannya. Adam pun mulai terpengaruh dengan perkataan dari Suraya. Ketika Nabila datang, ia bercerita jika Suraya adalah orang yang aneh. Adam yang sudah terpengaruh perkataan dari Suraya kini membela wanita itu. Ia meminta Nabila untuk lebih hati-hati dalam bercakap. Come on Nabila. Cukuplah tu, okey? Nabila merasa heran dengan perubahan sikap dari Adam. Ia pun melenggang pergi masuk ke dalam kamar. Siang harinya ketika makan siang, Adam asik bercerita pada Suraya. Nabila yang kesal menanyakan apakah setelah suami dari Suraya meninggal ia tak merasa kesepian. Suraya memberitahu jika ia tak merasakan itu karena sudah cukup berdua saja dengan Aisyah. Adam yang kesal dengan pertanyaan Nabila mempertanyakan apa yang sedang gadis itu lakukan. Nabila yang cemburu pun memberitahu jika mereka lebih dari teman dan meminta Adam untuk jaga jarak dengan Suraya. Nabila meminta agar ia bisa pergi berdua dengan Adam, namun pria itu tak menghiraukan Nabila. Meh, saya tunjukkan gambar masa saya kat New York. Adam kembali menunjukkan foto-foto di ponselnya saat berlibur di Amerika. Sementara Nabila melenggang pergi begitu saja. Aisyah mendatangi Nabila dan memberitahu jika Suraya adalah orang yang mudah berteman. Sayangnya, Nabila melihat jika Suraya lebih seperti menggoda pacarnya. Malam harinya, Nabila meminta agar ia bisa tidur berdua dengan Adam. Pria itu menolak dan memberitahu jika ia lelah karena seharian menghadapi komplain dari Nabila. Adam juga memberitahu jika Suraya lebih baik dari Nabila dalam mentreatment dirinya. Ia meminta Nabila untuk kembali ke kamarnya karena ia sudah mengantuk. Ketika tengah malam, Adam terbangun dan membuka jendela. Ia melihat Suraya tengah mandi di sungai. Segera Adam mendekati Suraya di mana mereka saling adu kekuatan. Nabila yang terbangun mendapati suara aneh dari kamar Adam. Ketika ia keluar dari kamar, Suraya juga baru keluar dari kamar Adam dengan menggunakan jari. Nabila terkejut karena Adam telah bercinta dengan Suraya secara diam-diam. Ia yang kesal pun bergegas pergi ke kota dengan berjalan kaki. Nabila yang berjalan sendiri bertemu dengan Pak Kasim. Pria tua itu mengajak Nabila untuk kembali ke homestay karena sangat berbahaya berada di luar ketika malam, terlebih jarak kota sangatlah jauh. Ia akan segera memperbaiki mobil milik Adam dan mereka bisa pergi ke kota esok hari. Nabila kala itu memutuskan untuk masuk ke dalam bilik madu. Ia melihat foto Suraya bersama dengan beberapa orang pria. Kasim yang melihat ada di sana marah dan meminta gadis itu untuk segera keluar. Ternyata Pak Kasim mempunyai kelainan hingga ia terkadang tak terkendali. Dengan menggunakan linggis, Kasim menyerang Nabila.
Setelah beberapa saat pingsan, Nabila yang terbangun terkejut karena Adam sudah terkapar di sana. Ia berteriak berusaha membangunkan Adam hingga membuat Qasim marah. Pak Qasim memberitahu jika Suraya yang sekarang bukanlah Suraya yang sebenarnya. Wanita itu tak pernah menjadi tua. Ia juga berbohong pada orang-orang agar datang dan memuaskan hasratnya. Suraya sebenarnya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ketika Suraya tak mendapat tumbal, ia akan menjadi cacat, mulai dari tangan hingga kaki dan juga wajah. Bahkan kala itu keluarga dari Suraya termasuk ibunya menyesal melahirkan anak itu. Warga kampung pun mulai menghina Suraya dan mengutuknya. Bahkan kala itu Suraya dipersekusi dan diperkosa. Akhirnya Suraya pun bertapa ke dalam gua hingga bertemu dengan jin. Suraya selalu datang ke gua itu setiap hari hingga berubah menjadi cantik. Suraya pun mulai terobsesi dengan kecantikannya. Jin dalam gua memberi syarat jika Suraya harus membunuh kepala desa agar kecantikannya abadi. Untuk menarik para calon tumbal, Suraya memberikan minuman janda pulang. Siapapun yang meminumnya akan berada di bawah mantra dari Suraya. Pak Qasim pun tiba-tiba berteriak dan bergegas pergi. Qasim, siap! Nabila membangunkan Adam, untungnya pria itu masih hidup. Adam meminta Nabila untuk bergegas lari, kabur ke kota. Nabila yang menemukan pisau segera membuka ikatan di tangannya. Ia kabur dan membuka gerbang pintu dengan batu. Pak Qasim yang melihat hal itu menghentikan Nabila. Pak Qasim terlihat bingung sendiri. Ia berteriak jika homestay itu memiliki pengaruh ilmu hitam. Ia bahkan sudah membunuh istrinya sendiri. Nabila berteriak memohon agar ia dibebaskan. Pak Qasim yang sadar pun bergegas membantu Nabila. Aisyah kala itu muncul. Ternyata gadis itu adalah anak dari Qasim. Pria tua itu mengajak Aisyah untuk kembali, namun gadis itu menolak. Ia bahkan membunuh ayahnya sendiri dengan pisau. Aisyah lebih merasa senang tinggal bersama dengan Suraya. Nabila yang terpaku pun dipukul oleh Suraya yang sudah menjadi tua dari belakang. Gadis itu diseret saat tak sadarkan diri. Wujud Suraya kala itu sudah menjadi nenek tua. Nabila yang sadar pun berusaha untuk memberontak. Untungnya Adam datang dan langsung menyerang. Terjadi pertarungan di mana Adam terlihat kesulitan. Melihat pisau tergeletak di tanah, ia pun bergegas menyerang Suraya. Wanita tua itu langsung menghilang diterpa angin. Sayangnya Adam dibunuh oleh Aisyah yang masih hidup. Kini gadis itu mengincar Nabila. Aisyah yang mengajar Nabila tersandung tangan Adam hingga terjatuh. Melihat ada kesempatan, Nabila segera menghancurkan tangan Aisyah dan bergegas pergi menuju ke jalan raya. Ia bertemu dengan pemuda yang berada di dalam mobil. Nabila pun akhirnya tertolong dan dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari setelahnya, dua pemuda datang ke homestay abadi. Aisyah pun menyambut kedatangan pemuda itu dan memberikan minuman janda pulang. Ia memberitahu Suraya jika mangsa selanjutnya sudah datang, dan film pun berakhir. Yo, bermau itu ketarep.